Ya salam, ya salam, ya salam, salimna, ya salam, ya salam, ya salam, salimna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-asatidatul kiram, guru-guru yang insyaallah diberkahi oleh Allah. Pemirsa Cahaya Hati, Fajar yang penuh dengan berkah Allah. Insyaallah kita pun dalam berkah Allah semua. Tadi kita bersama membaca doa ya salam, ya salam, ya salam, salimna wal muslimin wal muslimat. Duhai Allah yang Maha Penyelamat, selamatkan kami. Sungguh segala syariat Allah, perintah larangan Allah, hai sunnah Rasulullah SAW, semuanya maksudnya untuk menyelamatkan kita. Selamat di dunia sampai di akhirat nanti. Kali ini kita membahas maqasiduz zakah, maksud zakat, bersama kandidat doktor ekonomi makro syariah Islam Irfan Syauqi. Beliau ini putra Profesor Dr. Didin Habibuddin. Allahu Akbar walillahil hamd. Sama seperti ayah, agak gemuk. Ada berapa putra? Belum ada, Ustaz. Baru nikah? Iya, masih bulan madu terus, Ustaz. Oh, subhanallah. Masih bulan di madu. Silakan. Jazakallah khair, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ba'd. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Amin. Pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu karakter dari ajaran Islam adalah komprehensivitas dari Islam itu sendiri, atau yang kita kenal dengan istilah syumuliyatul Islam. Islam mencakup semua aspek kehidupan, termasuk di dalamnya adalah persoalan ekonomi. Dan yang menarik adalah dari sebuah kajian yang dilakukan di Islamabad, di International Islam University Islamabad, bahwa jumlah ayat Al-Quran yang berbicara tentang persoalan ekonomi, yang memberikan panduan kepada umat manusia, itu ada sekitar 400-an ayat, ya, ada sekitar 3,5 juz kalau kalau digabungkan seluruhnya. Ini menunjukkan bahwa perhatian Islam itu sangat luar biasa, ya, terhadap persoalan ekonomi. Dan kalau kita melihat dari perintah Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak melaksanakan, ya, panduan-panduan yang Allah berikan ini, maka konsekuensinya akan terjadi krisis demi krisis, akan terjadi persoalan demi persoalan yang ujungnya itu adalah berakibat pada kehancuran umat manusia itu sendiri. Nah, oleh karena itu hendaknya kita sebagai umat Islam mencoba untuk membangun kembali sistem ekonomi yang lebih sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sistem ekonomi syariah. Kalau kita melihat dari ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, maka ada beberapa instrumen yang Allah sebutkan secara eksplisit, ya, yang kalau instrumen ini dilaksanakan maka ujungnya adalah kesejahteraan. Di antara instrumen itu antara lain adalah zakat. Nah, kalau kita bedah, ya, ayat dan hadis yang terkait dengan zakat ini, maka paling tidak ada 3 dimensi yang berbicara atau yang terkait dengan maqasiduz zakat. Kenapa Allah, ya, kemudian mensyariatkan zakat, dan kenapa kemudian zakat ini menjadi pilar rukun Islam yang sangat penting, ya, yang sampai Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an memerangi orang yang memisahkan antara kewajiban salat dengan zakat. Wallahi la uqatilanna man farraqa shalah wa zakat. Tentu ada beberapa hikmah di sana yang bisa kita lihat.
Nah, pemirsa Antv yang dirahmati Allah, paling tidak kita melihat ada 3 dimensi dari maqasiduz zakah itu sendiri. Tiga dimensi ya. Yang pertama adalah dimensi spiritual personal, yaitu kaitannya dengan peningkatan keimanan dan keyakinan seseorang. Nah, kita melihat misalnya dalam surat At-Taubah ayat yang 100, ayat ke-103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim." Nah, jadi maksud yang pertama itu adalah dengan berzakat kita akan membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita, membersihkan segala macam perilaku kita dari hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan Allah. Egoisme, kebakhilan, ya, kemudian ketidakpedulian terhadap sesama itu akan dikikis. Kenapa? Karena harta itu merupakan sesuatu yang kita cintai, sehingga kalau kita mau berkorban terhadap sesuatu yang kita cintai, tentu kita akan memiliki perasaan kepedulian yang sangat tinggi. Nah, kemudian yang kedua, ternyata zakat itu juga terkait dengan upaya untuk membersihkan iman kita dari kemusyrikan. Dalam surat Fussilat, surat yang ke-41 ayat yang ke-6 dan 7. Di situ Allah menggambarkan beberapa karakter orang musyrik. Di ujung ayat yang ke-6 itu Allah mengatakan wawailul lil musyrikin. Nah, apa yang dimaksud dengan musyrikin di situ? Ternyata pada ayat yang ke-7 itu adalah alladzina la yu'tuna zakah. Nah, jadi ternyata ada dimensi sosial dari kemusyrikan. Artinya kalau orang tidak mau membayar zakat, sesungguhnya pada dirinya ada persoalan akidah yang sangat penting. Oleh karena itu, kalau kita ingin memiliki akidah salimah agar kita bisa kembali mengenai Allah nanti di yaumil akhir, maka salah satu instrumen harus kita penuhi adalah kewajiban untuk membayar zakat. Nah, di sini sangat menarik. Nah, kemudian selanjutnya, ya, ini masih terkait dengan spiritual personal. Zakat itu akan menumbuhkan etos kerja dan semangat produktivitas yang tinggi untuk selalu mencari harta yang halal. Karena kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, dikatakan innallaha la yaqbalu shadaqatan an ghulu. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menerima sedekah, zakat, infak yang didapatkan dari harta yang diperoleh dengan cara yang tidak benar, dengan menipu, dengan korupsi. Jadi zakat itu bukan membersihkan harta haram, ya, tetapi membersihkan harta yang memang diperoleh dengan jalan yang benar. Jadi dari bawah itu, zakat bukan membersihkan harta yang haram. Jadi money laundry, ya, tidak berlaku nih dalam dunia zakat. Jadi halal ilal halal. Betul, Ustaz. Ya, nah jadi seperti itu. Makanya ketika kita mempromosikan, ya, pembangunan sistem zakat di tanah air, sesungguhnya pada saat yang sama kita mendorong orang untuk selalu optimis bahwa yang namanya harta yang halal, rezeki halal itu jumlahnya jauh lebih banyak. Jadi nggak ada istilah Zat, jangankan nyari yang halal, yang haram saja susah, itu tidak berlaku. Nah ini, jadi keyakinan ini akan Allah tumbuhkan gitu. Nah ini terkait dengan spiritual personal. Yang kedua terkait dengan spiritual sosial. Ya, kalau kita melihat pada surat At-Taubah misalnya ayat ke-71, di antara pilar-pilar ukhuwah itu adalah, di antaranya itu adalah alladzina yu'tuna zakah. Ya, jadi orang-orang yang mengeluarkan zakat. Nah, maksudnya di sini adalah bahwa dengan zakat ini akan melahirkan satu tatanan sosial yang lebih peduli, yang lebih integratif, di mana antara kelompok yang kaya dan kelompok miskin tidak ada kesenjangan yang terlalu besar. Akan muncul rasa persaudaraan yang tinggi, akan muncul perasaan saling mencintai. Yang kaya tidak merasa arogan, dia mencintai orang yang miskin pun tidak merasa iri hati bahwa kenapa Allah memberikan saya rezeki yang sedikit sementara kelompok kaya diberikan anugerah kekayaan yang luar biasa. Tidak akan muncul perasaan hatred atau perasaan-perasaan benci. Karena ternyata, ya, ada satu riset yang menarik dari World Bank bahwa ternyata di negara-negara yang mekanisme transfernya tidak berjalan antara dari kelompok kaya pada kelompok miskin, itu akan melahirkan penyakit sosial berupa angka kriminalitas yang tinggi. Nah, inilah barangkali hikmah kenapa dalam ayat yang 103 surah At-Taubah tadi, ya, lanjutannya adalah tutahhiru mutazakkimba wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Jadi ada istilah sakan, ada istilah ketenangan di sana. Bahwa ternyata kalau kita membangun zakat, pada dasarnya kita berusaha membangun sebuah sistem sosial di mana ketenangan hidup terjamin di sana. Tidak ada potensi konflik yang besar yang diakibatkan oleh kesenjangan. Karena ternyata kalau kita melihat sejarah dunia ini, akar-akar konflik sosial itu selalu berawal dari kesenjangan, dari persoalan ekonomi, dari persoalan perut. Oleh karena itu melalui zakat ini kemudian dialirkan kekayaan dari kelompok the have kepada kelompok the have not. Dan kemudian yang ketiga adalah
berbicara terkait dengan dimensi ekonomi. Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang zakat dan juga Rasulullah selalu menggunakan terminologi pertumbuhan. Ya, coba kita bedah semua ayat yang terkait zakat, infak dan sedekah, semuanya berbicara dalam konteks kerangka logika pertumbuhan. Misalnya dalam surat Ar-Rum, ya, surat yang ke-30 ayat 39, di situ Allah membandingkan antara riba dengan zakat. Wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakah turiduna wajhallah faulaika humul mudhifun. Nah, jadi riba yang seolah-olah bertambah di sisi manusia ternyata tidak bertambah di sisi Allah. Pertumbuhan ekonomi yang sedemikian tinggi ternyata tidak sama sekali tidak berarti di sisi Allah. Dan terbukti sekarang di satu sisi kita melihat pertumbuhan ekonomi kita tinggi, tetapi di sisi lain kita melihat ada persoalan sosial di sana. Ya, kemiskinan masih tetap terjadi dan sebagainya. Kriminalitas makin tinggi. Betul, kriminalitas semakin tinggi, ya, masyarakat mudah terprovokasi, mudah diadu domba dan sebagainya. Nah, sebaliknya, wa ma ataitum min zakah turiduna wajhallah faulaika humul mudhifun. Di situ ternyata Allah menggunakan istilah pertumbuhan ekonomi. Dan ternyata Ustaz, yang menarik adalah ada satu riset dari Profesor Richard Bankler, ya, di Harvard University. Di situ dikatakan bahwa kalau Amerika ingin keluar dari resesi, ya, maka harus didorong semangat berbagi. Dan modalitas yang paling penting, ya, untuk menggerakkan perekonomian ternyata semangat berbagi. Subhanallah. Itu terbukti, ya. Makanya berdasarkan riset itu beliau membandingkan antara perusahaan yang baik dengan karyawan, suka memberi bonus dan sebagainya, dan perusahaan yang pelit sama karyawannya dan suka ngasih bonus. Ternyata produktivitas perusahaan yang baik sama karyawan itu lebih tinggi. Ada faktor-faktor yang tidak bisa dijelaskan secara matematika kenapa outputnya lebih tinggi. Nah, itu ternyata di situ semangat berbagi. Jadi Islam itu luar biasa, ya. Sejak 14 abad yang lalu sudah mengatur bahwa yang namanya semangat berbagi itu harus muncul. Ya, harus menjadi sebuah behavior, menjadi sebuah lifestyle, gaya hidup. Dan memang tubuh kita ini terbagi. Setiap kita makan dibagi dengan baik. Dia sudah mengajarkan kedermawanan, kan? Betul. Buat mata, buat telinga, tangan, kaki. Betul. Istanzilu rizqa bisadaqati, carilah rezeki dengan sedekah. Menurut logika matematika atau hukum ekonomi, justru ini kok cari rezeki dengan sedekah? Bukankah sedekah itu mengurangi milik kita? Tadi beliau menjelaskan itu unpredictable, tidak pernah terduga. Tapi bagi logika iman berbeda. Logika iman mengatakan rezeki ini milik Allah, rezeki ini dari Allah, rezeki ini oleh Allah. Nah, karena keyakinannya, lalu dia infakkan. Nah, sang pemilik Allah melihat hamba ini baik sekali. La in syakartum la azidannakum. Allah tambah lagi dia. Makanya tidak ada hartawan dermawan yang menjadi miskin karena kedermawanannya. Dia sedat, tambahkan, ganti rezekinya, ya Allah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Terus Ustaz. Betul. Dan dalam sebuah hadis juga dikatakan bahwa kita akan diberikan dua hal, ya. Kalau kita tadi mengembangkan semangat berbagi, semangat pembelaan pada kaum yang lemah. Rasulullah mengatakan innamatun soruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kalian akan diberikan pertolongan dua hal, pertolongan dan rezeki. Bidu'afaikum dengan sebab keberpihakan kita kepada kaum du'afa. Dan diantara indikator keberpihakan kita adalah kita mau membagi. Ini jadi ingat ini. Kandidat doktor, senang nih. Kita kayak dekat sekali dengan Ayah Didin, ya. Dan Ayah Didin itu Dewan Syariah Majelis Azikra. Sama dengan putranya. Subhanallah, ada orang yang berkeluh, ya Rasulullah, orang itu bisanya minta aja terus sama aku. Nah, ketika Rasul melihat yang minta itu, ya memang pantas, dia udah gak bisa kerja apa-apa lagi. Orangnya juga gak pinter, ya, fisiknya juga udah lemah, bisa hanya minta. Apa kata Rasulullah? Kamu tahu nggak, rezeki kamu karena dia. Kamu tuh dapat rezeki karena dia. Wallah fi aunil abdi maka al abdu fi aunil abdi. Allah menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Kapan Allah menolong kita? Kapan kita menolong saudara kita? Ad-du'afa wal mustada'afin. Sampai dinyatakan oleh Allah pendusta agama.
ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Mau tahu enggak pendusta agama itu yang tidak merawat anak yatim, yang tidak memberi makan fakir miskin? Itu sudah cukup dikatakan dusta. Ada du'afa, ada mustada'afin. Mustada'afin itu orang yang dimiskinkan, orang yang dipakirkan oleh sistem pemiskinan. Kalau dengan fakir miskin, yatim piatu kita sudah dianggap pendusta agama, bagaimana dengan saudara kita di Gaza, ya, di Afgan, di Irak, di Kashmir, yang mereka dizalimi, yang mereka dibunuh? How can we sleep on the blood of syuhada? Kaifa nanam ala dima'i syuhada? Allahu Akbar. Karena itu zakat ini menumbuhkan keimanan, zakat ini membersihkan hati, zakat ini membuka jalan silaturahim, zakat ini menekan tingkat kriminalitas, bahkan membuka keamanan, kedamaian, lalu kita bisa hidup bersama. Allahu Akbar walillahil hamd. Sayang Irfan, waktu terbatas. Insyaallah kembali ya Irfan ya, dengan suasana yang lebih semangat lagi dan lebih gemuk lagi. Karena zakat itu membuat kita gemuk. Sehat walafiat ya. Kita berkembang. Iya, tumbuh. Memang zakat artinya tumbuh, suci dan tumbuh ya. Makanya hartanya tumbuh, suci, berkembang terus baik. Terima kasih. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya salam, ya salam, ya salam.